Kisah Nabi Idris alaihi salam. Idris mempunyai silsilah nenek moyang yang mengacu pada keturunan Sis bin Adam alaihi salam, karena Sis adalah kakek kelima dari Idris. Tidak banyak keterangan yang didapati tentang kisah Nabi Idris alaihi salam di dalam Al-Quran maupun dalam kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab sejarah nabi-nabi. Di dalam Al-Quran hanya terdapat 4 ayat yang berhubungan dengan Idris dalam Al-Quran, di mana ayat-ayat tersebut saling terhubung di dalam surat Maryam dan surat Al-Anbiya. Dalam surat Maryam ayat 56 dan 57 yang berbunyi sebagai berikut, yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Dalam surat Al-Anbiya ayat 85 dan 86 yang artinya, dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar, dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh mereka termasuk orang-orang yang soleh. Dalam sebuah hadis, Idris disebutkan sebagai salah seorang dari nabi-nabi pertama yang berbicara dengan Muhammad dalam salah satu surga selama Mi'raj. Diriwayatkan dari Abbas bin Malik, gerbang telah terbuka dan ketika aku pergi ke surga keempat, di sana aku melihat Idris. Jibril berkata kepadaku, "Ini adalah Idris, berilah dia salammu." Maka aku mengucapkan salam kepadanya, dan ia mengucapkan salam kepadaku dan berkata, "Selamat datang, oh saudaraku yang alim dan nabi yang soleh." Hadis riwayat Bukhari. Idris dipercayai sebagai seorang penjahit berdasarkan hadis, yang artinya, Ibnu Abbas berkata, Daud adalah seorang pembuat perisai, Adam seorang petani, Nuh seorang tukang kayu, Idris seorang penjahit, dan Musa adalah penggembala. Dari Al-Hakim. Nabi Idris adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam, putra dari Yarid bin Mahlail bin Qainan bin Anwasi bin Sis bin Adam alaihissalam, yang menjadi keturunan pertama yang diutus menjadi nabi setelah Adam dan Sis. Menurut kitab tafsir, beliau hidup 1000 tahun setelah Nabi Adam wafat. Idris alaihissalam adalah nenek moyang dari Nuh alaihissalam. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliaulah yang mula-mula pandai menulis dan membaca kalam. Kepadanya Allah menurunkan 30 sahifah yang berisi petunjuk darinya untuk disampaikan kepada umatnya. Keturunan Qabil yang durhaka kepada Allah. Beliau orang yang mula-mula pandai merancak kuda, ilmu bintang, menulis, menjahit, dan memerangi orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris dianugerahi kepandaian dalam berbagai disiplin ilmu, kemahiran, serta kemampuan untuk menciptakan alat-alat untuk mempermudah pekerjaan manusia, seperti pengenalan tulisan, matematika, astronomi, dan lain sebagainya. Nabi Idris alaihissalam diutus kepada anak cucu Qabil yang durhaka kepada Allah. Ia termasuk salah seorang nabi yang sabar dan taat beribadah. Ia belajar membaca dan menulis tanpa mengenal waktu dan tempat. Sejak kecil Idris telah pandai membaca sahifah atau lembaran tertulis yang diajarkan oleh Nabi Sis. Idris menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril sebanyak 30 sahifah. Isinya adalah ajaran agama yang harus disampaikan Idris kepada umatnya. Menurut suatu kisah, terdapat suatu masa di mana kebanyakan manusia akan melupakan Allah, sehingga Allah menghukum manusia dengan bentuk kemarau yang berkepanjangan. Nabi Idris pun turun tangan dan memohon kepada Allah untuk mengakhiri hukuman tersebut. Allah mengabulkan permohonan itu dan berakhirlah musim kemarau tersebut dengan ditandai turunnya hujan. Menurut buku berjudul The Prophet of God Enoch, Nabiullah Idris
Idris adalah sebutan atau nama Arab bagi Enoch, nenek moyang Nabi Nuh. Beliau dinyatakan di dalam Al-Quran sebagai manusia pilihan Allah, sehingga dia mengangkatnya ke langit. Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya meriwayatkan bahwa Nabi Idris wafat saat beliau sedang berada di langit keempat ditemani oleh seorang malaikat. Beliau hidup sampai usia 82 tahun. Idris alaihissalam adalah salah seorang rasul yang diceritakan Allah dalam Al-Quran yang disebutkan dalam beberapa surah. Idris alaihissalam termasuk rasul yang wajib diimani oleh setiap muslim karena Al-Quran telah menyebutkan namanya dan menceritakan tentang kepribadiannya sehingga diberi predikat kenabian dan sikap membenarkannya. Beliau adalah Idris bin Yarid bin Mahlail. Nasabnya berakhir pada Sis bin Adam alaihissalam. Dalam kitab Taurat yang berbahasa Ibrani, beliau terkenal dengan nama Khanuk, sedangkan terjemahannya dalam bahasa Arab adalah Akhnuh. Ada sebagian sejarawan mengatakan bahwa beliau tidak hidup sebelum Nabi Nuh alaihissalam, tetapi hidup pada masa Bani Israel. Pendapat ini ditolak oleh sejarawan lain yang lebih kuat seperti Ibnu Katsir. Idris alaihissalam merupakan orang pertama dari keturunan Adam alaihissalam yang diberi derajat setelah Adam dan Sis. Ibnu Ishaq mengatakan bahwa Idris adalah orang yang pertama menulis dengan kalam. Beliau berjumpa dengan Adam selama 308 tahun. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai tempat kelahiran dan pertumbuhannya. Ada yang berpendapat Idris dilahirkan di Babil. Ada pula yang mengatakan beliau lahir di Mesir. Namun yang benar adalah Idris lahir di Babil. Di masa remajanya Idris belajar pada Sis. Ketika mencapai umur dewasa, Allah mengangkatnya sebagai nabi. Kemudian beliau mulai berdakwah dengan melarang kaum yang melanggar syariat Nabi Adam dan Sis. Hanya sedikit di antara mereka yang menentang. Setelah mencapai derajat kenabian dan mempunyai kedudukan mulia untuk memberikan petunjuk dan bimbingan kepada manusia, Idris baru menyadari bahwa dia memang hidup di tengah-tengah yang jauh dari ketaatan kepada Tuhan alam semesta. Mereka jauh dari kewajiban ibadah dan lebih gemar hidup berkelimangan permainan, kesia-siaan, dan kesesatan. Masyarakat yang terdiri dari anak cucu Qabil memang merupakan biang kerok kerusakan, keporak-porandaan, dan terpengaruh oleh bujuk rayu iblis. Masyarakat itu menyembah api dan menebarkan perbuatan terlaknat dan saling mendorong untuk berbuat dosa. Qabil yang telah membunuh adiknya memang sempat mengalami penyesalan, namun sudah terlanjur. Apalagi kenyataannya Qabil telah mengawini Iklimah, dibawa lari, diajak kawin lari, dan menjauhi kedua orang tua. Dari perkawinan Qabil dan Iklimah akhirnya beranak pinak dalam jumlah banyak. Kepada keturunan Qabil inilah Idris ditugaskan oleh Allah untuk mengajak pada kebenaran. Lalu bagaimana silsilah keturunan Qabil? Dari pernikahannya dengan saudara perempuan kandungnya, Qabil mendapatkan 2 orang anak, yaitu 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Mereka adalah Khanuk bin Qayyin bin Azib bin Tiqain. Selain itu, Qabil juga masih dianugerahi banyak anak lainnya. Khanuk bin Qayyin kemudian menikahi saudara perempuannya yang bernama Ajib dan mendapatkan 3 orang anak laki-laki antara lain Irad bin Khanuk, Anusil bin Khanuk, dan Mahwil bin Khanuk. Khanuk juga mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Maulis bin Khanuk. Seperti Qabil, selain anak-anak yang disebutkan di atas, Khanuk juga mempunyai banyak anak lainnya. Sedangkan Anusil bin Khanuk menikah dengan Maulis binti Khanuk. Lalu lahirlah seorang anak laki-laki bernama Lamik atau Lamak, dan banyak lagi anak lainnya. Sementara itu, Mahwil bin Khanuk menikah dengan wanita yang tidak diketahui namanya. Lahirlah seorang anak laki-laki bernama Barakil bin Mahwil. Dia juga mempunyai banyak anak lainnya. Bahkan Lamik sendiri juga menikahi 2 orang perempuan, yaitu Ada dan Sila. Ada melahirkan anak pertama Taulin bin Lamik dan Tubisi bin Lamik serta Tubikin bin Lamik. Uraian di atas sedikit menjelaskan keturunan Qabil, namun seiring dengan berjalannya waktu, seluruh keturunan Qabil mulai musnah secara bertahap. Tidak ada yang tersisa dari mereka, kecuali sedikit.
sekali karena adanya pernikahan di antara perempuan-perempuan mereka dengan laki-laki keturunan Sis. Masyarakat dari anak cucu Qabil mampu untuk memasang perangkapnya dan menjaring para pemuda yang masih hijau, terpengaruh dengan mereka yang terjerumus dalam lubang kenistaan. Semua laki-laki berbondong-bondong mendatangi tempat itu karena kehidupan yang berlumuran permainan, mabuk-mabukan, dan akhlak tidak terpuji lainnya yang telah memukau mereka. Kaum wanita telah menggelincirkan mereka dari berbagai persoalan duniawi, sehingga terperosok dalam kehidupan yang jauh dari peribadatan kepada Allah dan dikepung kesesatan akibat menuruti perintah iblis. Karena kondisi itulah manusia bertambah banyak, namun sayangnya mereka semua tersesat. Tugas yang diemban Idris ada dua hal, masing-masing saling berkaitan dengan lainnya. Pertama, mencegah umat manusia untuk mendatangi tempat tinggal anak cucu Qabil, karena penghuni tempat itu memang sudah jauh dari ketaatan kepada Adam alaihissalam dan Sis, mewasiatkan untuk memutuskan hubungan dan pengaruh untuk mereka, terutama kaum laki-laki yang kalau sudah datang ke sana pasti betah dan tidak akan pernah kembali ke keluarga dan kampung halamannya. Kedua, dia juga mendapatkan perintah untuk menabuh genderang perang dengan anak cucu Qabil guna memusnahkan mereka dan membunuh seluruh sumber kekacauan dan kesesatan dan praktek patuh pada perintah iblis. Tujuannya adalah untuk menghilangkan akar kerusakan setelah mengeluarkan semua orang dari sana, memencarkannya ke seluruh penjuru dunia. Idris mulai dengan tugas pertama, yaitu menasihati manusia dan membimbing mereka. Dia memperingatkan semua pihak agar tidak pergi ke perumahan anak cucu Qabil, supaya tidak kena murka Allah dan ditimpa siksa yang pedih. Sebagian orang mematuhinya, sayangnya kebanyakan dari mereka tidak mematuhinya, malah memindah dan menebarkan kerusakan ke masyarakat mereka di Babil. Saat itu juga Idris memaklumatkan perang atas anak cucu Qabil. Dia mempersiapkan kudanya dan mengumpulkan bala tentara yang siap berjihad. Akhirnya pasukan pun berangkat berperang. Hal ini juga termaktub dalam kitab Tarikh At-Tabari sebagai berikut. Idris adalah orang yang pertama kali menulis setelah Adam. Dia berjihad di jalan Allah. Dia menggunting-gunting pakaian dan menjahitnya. Dia juga yang pertama kali menawan anak cucu Qabil dan menjadikan mereka sebagai budak. Ayahnya Yarad memang mewasiatkan padanya hal itu, sebagaimana Yarad diberikan wasiat yang berlaku di antara mereka. Hal itu semua dilakukan ketika Adam alaihissalam masih hidup. Segala daya dan upaya sudah dicurahkan Idris untuk menuntun kaumnya agar kembali ke jalan yang benar, lurus, dan abadi dalam ketaatan penuh kepada Allah dan ibadah kepadanya serta tidak menjauhinya. Sayang sekali umat manusia pada waktu itu menulikan telinganya dari penuturan Idris dan malah mengikuti godaan iblis yang memang telah menggelincirkan, menyesatkan, dan menghiasi segala kemaksiatan dan dosa-dosa dengan kenikmatan. Di masa Idris terdapat sejumlah raja, sebagian ada yang soleh, tetapi sebagian lainnya tersesat dan bejat. Karena sebagian umatnya kufur, kemudian Nabi Idris alaihissalam berniat hijrah meninggalkan negerinya Babil dengan mengajak para pengikutnya yang beriman. Awalnya mereka merasa keberatan meninggalkan negerinya karena khawatir negeri baru yang akan mereka tempati tersebut tidak sesubur negeri mereka. Para pengikutnya seraya berkata, jika kita pergi dari sini, di mana lagi kita akan menemukan negeri yang serupa Babil? Kata Babil dalam bahasa Suryani berarti sungai. Letak kota Babil diapit oleh dua sungai, yaitu sungai Tigris dan Efrat, yang berada tepat di sisi keduanya. Negeri Babil memang sangat terkenal dengan tanahnya yang subur dan daerahnya yang luas. Panorama di negeri itu sungguh menawan sekaligus mengandung kekayaan alam. Namun Nabi Idris alaihissalam meyakinkan umatnya yang beriman tersebut sehingga mereka mengikuti beliau hijrah ke Mesir. Lalu Nabi Idris alaihissalam menjawab, kalau kita berhijrah jangan khawatir, sesungguhnya negeri-negeri Allah sangat luas dan rezeki Allah pun juga tersebar di seluruh penjuru. Kita pasti menemukan sungai yang jauh lebih baik dari sungai kampung halaman kita. Kita juga pasti bakal menjumpai tanah lapang yang bersih dan suci sehingga kita bisa melaksanakan ibadah menurut syariat kita dan syariat Nabi Adam dan Sis yang telah mendahului kita.
Lalu Nabi Idris alaihissalam dan pengikut-pengikutnya berangkat meninggalkan negeri itu. Nabi Idris juga harus meninggalkan orang tuanya Yarad. Setelah dia agak berputus asa dari dakwah menyerukan perbaikan pada diri kaumnya dan mengembalikan mereka pada jalan kebenaran, kesejatian, dan keadilan. Betul kan kamu mau bepergian meninggalkan tanah tumpah darahmu, wahai Idris? Tanya ayahnya kepada Idris berpamitan. Betul, duhai ayahanda, sebab itu merupakan jalan satu-satunya untuk menyelamatkan ciptaan Allah, juga menyelamatkan orang-orang saleh sehingga mereka tidak terpengaruh oleh kebejatan anak cucu Qabil, jawab Idris. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjagamu wahai anakku, mudah-mudahan keselamatan selalu menyertaimu, dan semoga keberkatan dari Allah akan senantiasa terlimpah kepadamu dimanapun kamu berada. Doa ayahnya melepas kepergian Idris. Nabi Idris alaihissalam mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam perjalanan panjang ini. Di antaranya adalah kuda, hewan tunggangan lain, dan bekal. Para pengikutnya juga membekali diri dengan gandum, air, jagung, dan perabot rumah tangga. Akhirnya mereka berangkat. Idris berjalan di depan barisan pengikutnya yang beriman dan soleh. Mereka berjalan menuju ke arah selatan, kemudian ke arah barat. Berbagai negeri, padang pasir, gunung, dan tanah datar mereka jelajahi. Akhirnya mereka tiba di sebuah lembah yang subur dan penuh berkah. Di lembah itu mengalir sungai yang besar, yang banyak menyimpan rezeki dalam alirannya ke tanah lembah itu. Ketika sampai ke tempat yang sunyi dan tidak pernah dijamah manusia itu, Idris selalu berteriak dan diikuti oleh semua pengikutnya. Babilonia, Babilonia, teriak mereka. Babilonia dalam bahasa Ibrani berarti sungai yang lebih besar. Ya, mereka tiba di negeri Mesir dan melihat sungai Nil. Mereka kemudian berhenti di tepi sungai Nil dan bertasbih kepada Allah. Selanjutnya beliau dan para pengikutnya tinggal di negeri itu mengajak manusia untuk menyembah Allah dan akhlak yang mulia. Ketika menyaksikan sungai Nil dengan kebesaran dan keluasannya, mereka teringat pada sungai kota mereka, Babil, yang memang dinamakan demikian karena mengacu pada sungai. Ketika melihat sungai besar yang jauh lebih besar dari sungai kampung halaman mereka, mereka langsung berseru, Babilonia. Negeri itu dinamakan Babilonia sebelum semua bangsa kecuali Arab yang menyebutnya sebagai negeri Mesir. Mereka menyebut Mesir karena dinisbatkan dengan Misr bin Ham bin Nuh alaihissalam yang turun setelah selesainya banjir bandang. Idris lalu bermukim di lembah yang subur itu bersama dengan para pengikutnya. Beliau mengajak mereka untuk memerintahkan kebaikan dan menjauhkan diri dari keburukan, beribadah kepada Allah dan tidak melenceng dari ketaatan kepadanya. Di masa Idris, semua pengikut tersebar ke seluruh penjuru dunia. Mereka hidup berkelompok dan mengumpul menjadi satu menurut kecenderungan dan akidah mereka. Tiap-tiap kelompok terdapat bahasa khusus. Bahkan dalam satu versi dinyatakan bahwa jumlah bahasa yang digunakan pada masa Idris sebanyak 72 bahasa. Bersamaan dengan tersebarnya umat manusia ke seluruh penjuru dunia, maka bermunculan pula kota-kota yang menjadi tempat mereka. Idris juga mulai mengatur masyarakatnya yang berdiam di lembah sungai Nil, sehingga mereka bisa memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari tanpa kekurangan apapun. Idris memberikan patok-patok tanah, garis batas kota, dan membuat jalan pada tanah-tanah pemukiman. Dalam bidang pengairan, melalui sejumlah sungai kecil, dia menyalurkan air ke ladang tempat bercocok tanam dan mengisi setiap rumah dengan air itu. Di dalam kisah Nabi Idris alaihissalam, beliau adalah seorang ahli ibadah, kuat mengerjakan sholat sampai puluhan rakaat dalam sehari semalam, dan selalu berzikir di dalam kesibukannya sehari-hari. Catatan amal Nabi Idris alaihissalam yang sedemikian banyak membuatnya setiap malam naik ke langit. Hal itulah yang sangat menarik perhatian malaikat maut Israel. Maka bermohonlah ia kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperkenankan mengunjungi Nabi Idris alaihissalam di dunia. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan malaikat Israel, maka turunlah ia ke dunia dengan menjelma sebagai seorang lelaki tampan dan bertamu ke rumah Nabi Idris. Malaikat Israel sangat mengagumi kepandaian Idris. Ia ingin mengenal Idris lebih dekat dengan menyamar sebagai manusia.
Ia bertamu ke rumah Idris. Setelah berkenalan, Idris mempersilahkan tamunya menginap di rumahnya. Assalamualaikum, salam malaikat Israel. Waalaikumsalam warahmatullah, jawab Nabi Idris alaihissalam. Beliau sama sekali tidak mengetahui bahwa lelaki yang bertamu ke rumahnya itu adalah malaikat Israel. Seperti tamu yang lain, Nabi Idris alaihissalam melayani malaikat Israel, dan ketika tiba saat berbuka puasa, Nabi Idris alaihissalam mengajaknya makan bersama, namun ditolak oleh malaikat Israel. Selesai berbuka puasa seperti biasanya, Nabi Idris alaihissalam mengkhususkan waktunya beribadah kepada Allah sampai keesokan hari. Semua itu tidak lepas dari perhatian malaikat Israel. Juga ketika Nabi Idris terus-menerus berzikir dalam melakukan kesibukan sehari-harinya dan hanya berbicara yang baik-baik saja. Pada suatu hari yang cerah, Nabi Idris alaihissalam mengajak jalan-jalan tamunya itu ke sebuah perkebunan di mana pohon-pohonnya sedang berbuah ranum dan menggiurkan. Izinkan saya memetik buah-buahan ini untuk kita, pinta malaikat Israel yang sedang menguji Nabi Idris alaihissalam. Subhanallah, kata Nabi Idris alaihissalam. Kenapa? Malaikat Israel pura-pura terkejut. Buah-buahan ini bukan milik kita. Semalam Anda menolak makanan yang halal, kini Anda menginginkan makanan yang haram, ungkap Nabi Idris alaihissalam. Malaikat Israel tidak menjawab. Nabi Idris alaihissalam memperhatikan wajah tamunya yang tidak merasa bersalah. Diam-diam beliau penasaran tentang tamu yang belum dikenalnya itu. Siapakah gerangan, pikir Nabi Idris alaihissalam. Siapakah engkau sebenarnya? Tanya Nabi Idris. Aku malaikat Israel, jawab malaikat Israel. Nabi Idris alaihissalam terkejut, hampir tak percaya, seketika tubuhnya bergetar tak berdaya. Hai malaikat Israel, engkau datang ini untuk mencabut nyawa atau untuk berziarah? Tanya Nabi Idris. Aku datang untuk berziarah dengan izin Allah, kata malaikat Israel. Hai malaikat Israel, saya ada keperluan dan kepentingan kepadamu, kata Nabi Idris kepada malaikat Israel. Kepentingan apa itu? Katakanlah, jawab malaikat Israel. Kepentingan denganmu yaitu supaya engkau mencabut nyawaku dan kemudian Allah menghidupkan kembali sehingga aku dapat beribadah kepada Allah setelah aku merasakan sakaratul maut, jawab Nabi Idris. Sesungguhnya aku tidak akan mencabut nyawa seseorang melainkan mendapat izin Allah, ucap malaikat Israel. Allah lalu memberi wahyu kepada malaikat Israel agar dia mencabut nyawa Nabi Idris. Maka seketika itu dengan izin Allah, malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam, dan sesudah itu beliau wafat. Maka malaikat Israel menangis atas kematian Nabi Idris sambil memohon kepada Allah agar Allah menghidupkan kembali Nabi Idris alaihissalam. Allah mengabulkan permohonan malaikat Israel. Maka Nabi Idris alaihissalam hidup kembali. Malaikat Israel bertanya kepada Nabi Idris, hai saudaraku, bagaimana rasanya sakaratul maut itu? Sesungguhnya rasa sakaratul maut itu saya umpamakan binatang yang hidup itu dilapah kulitnya atau dibuang kulitnya semasa hidup-hidup. Dan begitulah rasanya sakaratul maut, bahkan lebih 1000 kali sakit, kata Nabi Idris. Cara malaikat Israel mencabut nyawa tergantung dari amal perbuatan orang yang bersangkutan. Bila orang yang akan meninggal dunia itu durhaka kepada Allah, maka malaikat Israel mencabut nyawa secara kasar. Sebaliknya, bila terhadap orang yang soleh, cara mencabutnya dengan lemah lembut dan dengan hati-hati. Namun demikian peristiwa terpisahnya nyawa dengan raga tetap teramat menyakitkan. Secara halus dan berhati-hati aku mencabut nyawa yang seperti itu selama-lamanya, kata malaikat maut. Untuk mempertebal imannya, Idris meminta kepada Allah agar diizinkan untuk melihat surga dan neraka. Allah subhanahu wa ta'ala memenuhi permohonan Idris tersebut. Bersama malaikat Israel, Idris ingin mengunjungi neraka dan melihat api neraka yang berkobar serta berbagai siksaan di dalamnya. Kemudian malaikat Israel membawanya ke surga. Di sana Idris bertemu dengan malaikat Ridwan dan melihat nikmat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala untuk para penghuni surga. Hai malaikat Israel, saya ada keinginan lagi dengan engkau, yaitu saya ingin melihat neraka sehingga saya boleh beribadah kepada Allah dengan bersungguh-sungguh setelah melihat belenggu, rantai-rantai dan kalajengking yang menyengat orang-orang yang ada di neraka, kata Nabi Idris pada malaikat Israel. Bagaimana saya boleh pergi ke neraka tanpa izin Allah, jawab malaikat Israel.
Maka Allah memberi wahyu kepada malaikat Israel dengan firman, "Pergilah engkau ke neraka bersama-sama Nabi Idris." Malaikat Israel pun pergi ke neraka bersama-sama Nabi Idris. Nabi Idris melihat segala macam siksaan yang diciptakan Allah untuk musuh-musuhnya yang berupa belenggu, rantai-rantai dan kalajengking, serta ular dengan api-api yang menyala dan kayu jakun dan air yang sangat panas untuk diminum oleh ahli neraka tersebut. "Hai malaikat Israel, saya ada keinginan lagi denganmu, yaitu saya ingin melihat surga sehingga saya boleh tambah meningkatkan amal ibadah," kata Nabi Idris setelah kembali lagi kepada malaikat Israel. "Bagaimana boleh saya bersamamu ke dalam surga tanpa izin Allah?" kata malaikat Israel. Maka Allah memberi izin pada malaikat Israel untuk pergi berdua dan berhenti dekat pintu surga. Nabi Idris melihat di dalamnya tampak bermacam-macam nikmat dan istana besar, indah dan beberapa anugerah yang berharga, juga tumbuh-tumbuhan serta buah-buahan yang beraneka warna dan rasanya berbeda-beda. Nabi Idris berkata, "Hai saudaraku, saya telah merasakan sakitnya sakaratul maut. Saya telah melihat neraka yang di dalamnya bermacam-macam berupa siksaan dan azab neraka. Maka mohonlah engkau kepada Allah agar Allah mengizinkan saya untuk masuk surga dan minum airnya agar hilang rasa sakitnya sakaratul maut di tengkorakku ini dan juga terhindar dari siksa neraka." Malaikat Israel pun minta izin kepada Allah lalu mengizinkannya. Kemudian masuklah mereka berdua ke alam surga lalu keluar. Kemudian Nabi Idris masuk lagi ke dalam surga dan meletakkan seliparnya di bawah pokok pohon kayu di dalam surga. "Hai malaikat Israel, selipar saya tertinggal di dalam surga di bawah pokok pohon kayu. Maka kembalikanlah saya ke dalam surga," kata Nabi Idris kepada malaikat Israel. Nabi Idris kemudian masuk ke surga dan tidak mau keluar lagi dari surga. Maka berteriaklah malaikat Israel memanggil Nabi Idris agar keluar dari surga. "Hai Idris, keluarlah engkau dari surga." Nabi Idris pun tidak mau keluar. Allah berfirman, "Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati." Surat Al-Imran ayat 185. "Sedangkan saya sudah merasakan sakaratul maut." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu yang sudah ditetapkan." Surat Maryam ayat 71. "Dan saya pun telah mendatangi neraka itu." Dan firman Allah yang artinya, "Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya." Surat Al-Hijr ayat 48. "Siapakah yang mengeluarkan saya dari surga, sedangkan Allah telah memberi wahyu kepada malaikat maut? Tinggalkanlah dia, Nabi Idris. Sesungguhnya aku telah memutuskan dia di zaman ajali bahwa sesungguhnya dia, Nabi Idris, segorong ahli dan penghuni surga. Dan Allah telah berfirman kepada Rasul-Rasulnya tentang kisah Nabi Idris dalam firman-Nya yang bermaksud, dan ingatlah olehmu cerita-cerita dalam kitab Nabi Idris alaihissalam." Idris alaihissalam adalah seorang nabi dan rasul kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Berikut ini doa Nabi Idris alaihissalam ketika ingin diperlihatkan alam gaib. "Ya Tuhanku, aku berjalan seharian, maka bagaimana seandainya seorang yang mengatur perjalanan matahari selama 500 tahun menjadi sehari saja? Ya Allah Tuhanku, ringankanlah berat matahari daripadanya." Yang dimaksud adalah malaikat yang mengatur peredaran matahari. "Ya Allah Tuhanku, lambatkanlah peredaran matahari dan aku dapat menahan terik panasnya matahari." Diambil dari tafsir Qurtubi. Ada beberapa versi mengenai penjelasan surat Maryam ayat 56 dan 57 yang menjelaskan tentang diangkatnya Nabi Idris alaihissalam ke martabat yang tinggi, antara lain sebagai berikut. Pertama, menurut pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ka'ab dan ulama-ulama lainnya mengatakan bahwa diangkatnya tempat dan derajat Nabi Idris alaihissalam yang demikian tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan karena ketaatan dan ibadahnya yang luar biasa, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak mengabulkan doa-doanya. Doa Nabi Idris pada saat bepergian dalam suatu keperluan dan ia kemalaman di perjalanan seperti disebutkan di atas. "Ya Tuhanku, aku berjalan seharian,
Maka bagaimana seandainya seseorang yang mengatur perjalanan matahari selama 500 tahun menjadi sehari saja? Ya Allah Tuhanku, ringankanlah berat matahari daripadanya. Yang dimaksud adalah malaikat yang mengatur peredaran matahari. Beliau juga berdoa, ya Allah Tuhanku, lambatkanlah peredaran matahari dan aku dapat menahan terik panasnya matahari. Keesokan paginya terjadi perubahan pada matahari. Malaikat mengatur matahari tidak mengetahui penyebab dari perubahan yang tiba-tiba tersebut. Ia juga berseru kepada Tuhan, ya Allah, Engkau telah tugaskan aku untuk mengatur matahari. Apa yang terjadi dengan semua ini? Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hambaku Idris telah memohon kepadaku agar matahari diperlambat, peredaran dan panasnya menjadi tidak terlalu terik, dan aku telah mengabulkan permohonannya itu. Setelah mendengar penjelasan Allah Subhanahu wa taala, malaikat pengatur matahari berkata, ya Allah Tuhanku, pertemukanlah aku dengannya dan jadikanlah aku sebagai teman baginya. Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengizinkan malaikat tersebut untuk bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Dengan demikian, malaikat tersebut pergi mendatangi Nabi Idris. Menurutmu, engkau adalah malaikat yang paling mulia dan tempatmu di sisi malaikat penjabut nyawa. Dapatkah engkau menolongku agar ajalku diperlambat olehnya? Insya Allah aku akan semakin banyak bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Idris. Sesungguhnya Allah tidak akan menunda hidup seseorang bila ajalnya telah tiba, jawab malaikat pengatur matahari. Benar, sungguh aku telah mengetahuinya, akan tetapi aku berharap ajalku dapat ditunda, kata Nabi Idris memohon kembali. Baiklah, jawab malaikat pengatur matahari. Malaikat pengatur matahari segera menuju ke tempat keberadaan malaikat pencabut nyawa. Setibanya di tempat malaikat pencabut nyawa, malaikat pengatur matahari berkata, aku mempunyai seorang sahabat dari bangsa Adam, dan ia memintaku agar engkau mengakhirkan ajalnya, ujar malaikat pengatur matahari kepada malaikat pencabut nyawa. Aku tidak bisa melakukannya, tapi karena engkau amat mencintai sahabatmu itu, aku akan memberitahukan kapan ajalnya akan tiba, kata malaikat pencabut nyawa. Baiklah, jawab malaikat pengatur matahari. Malaikat maut kemudian melihat buku kematian. Setelah itu ia berkata, engkau memintaku untuk pergi, untuk melihat tentang kematiannya. Sungguh aku tidak mengetahui bahwa ia akan mati. Mengapa begitu? Tanya malaikat pengatur matahari. Karena aku tidak menemukan ada kematiannya, kecuali ketika terbitnya matahari, jawab malaikat maut. Aku sengaja mendatangimu karena urusan ini, dan aku telah meninggalkannya di bumi, kata malaikat pengatur matahari. Segeralah engkau menemuinya, engkau tidak akan mendapatkannya kecuali ia dalam keadaan mati. Demi Allah, telah tiba ajal Idris, kata malaikat pencabut nyawa. Malaikat pengatur matahari segera bergegas menemui Nabi Idris. Pada saat itulah Nabi Idris telah meninggal dunia. Kedua, keterangan dari Imam Saidi yang meriwayatkan bahwa suatu hari Nabi Idris alaihissalam tidur pada awal hari. Karena teriknya matahari, beliau semakin terlelap. Nabi Idris alaihissalam baru bangun saat matahari sudah tenggelam ke arah barat. Hal ini terjadi karena doa Nabi Idris alaihissalam. Ya Allah, ringankanlah aku dari panasnya matahari dan tolonglah aku dari terik panasnya. Nabi Idris alaihissalam telah dipayungi dari terik panas matahari yang amat sangat. Keesokan harinya ketika terbit matahari, turunlah cahaya dari kursi Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing di sebelah kiri dan kanannya terdapat 70.000 malaikat. Mereka siap melayaninya dan membaca ayat-ayat perintah Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya Tuhanku, gerangan apakah ini semua? Tanya malaikat pengatur matahari. Allah berfirman, seorang lelaki telah menyeru kepadamu, dia adalah Idris cucu Adam alaihissalam. Apakah dia membutuhkan sesuatu? Kata malaikat pengatur matahari. Allah berfirman, benar, dan aku mengizinkan engkau memperlihatkan surga untuknya. Malaikat penjaga langit kemudian mengangkat Nabi Idris ke langit dengan sayap-sayapnya yang gagah. Ketika sampai di langit keempat, Idris alaihissalam bertemu dengan malaikat pencabut nyawa. Ia melihat ke atas, ke kiri, dan ke kanan. Lalu malaikat penjaga langit menyampaikan salam kepada malaikat pencabut nyawa. Hai Idris, ini adalah malaikat pencabut nyawa. Sampaikan salam untuknya, kata malaikat penjaga langit. Setelah mendengar salam dari Nabi Idris alaihissalam, malaikat pencabut nyawa berkata, Subhanallah, ada keperluan apa engkau mengajaknya ke langit ini? Aku hendak memperlihatkan surga Allah kepadanya.
Jawab malaikat penjaga langit, sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk mencabut nyawanya di langit keempat ini. Dan aku telah bertanya kepada Allah, ya Allah, kapan Idris berada di langit keempat? Dan sekarang ia bersama engkau. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Surat Maryam ayat 57. Nabi Idris menemukan kenyataan bahwa masing-masing umat mempunyai tahun istimewa sendiri-sendiri. Oleh karena itu, dia membagi bumi ke dalam 4 bagian besar. Masing-masing bagian tersebut dia mengutus seorang raja dari kalangan pengikutnya untuk hijrah ke masing-masing bumi itu dan mengajak penghuninya untuk mengikuti syariatnya. Adapun para raja yang telah dipilih oleh Idris dan dikirimkan ke tempat-tempat tersebut antara lain Ilaus yang bermakna orang yang menyayangi, Zaus, Askalabius, Basilukas Amun atau Umun. Pada masa Basilukas Amun terwujud kebijaksanaan yang luhur, penataan negara dan politik rakyat yang rapi, serta keimanan kepada Allah yang diajarkan oleh Idris dalam wasiat yang diberikan kepada para raja terwujud paling mapan. Idris mengambil intisari dari lembaran-lembaran yang dimilikinya untuk dijadikan syariat bagi manusia. Beberapa ajaran dari Idris antara lain sebagai berikut. Mengerjakan amal-amal soleh dalam kehidupan dunia agar tidak menuai siksa di akhirat. Seruan untuk memeluk agama Allah, mentauhidkannya, beribadah kepadanya bukan pada selain Allah, karena dialah yang menganugerahkan kehidupan dan menciptakan segala sesuatu. Perintah untuk mengerjakan sholat yang telah ditentukan caranya bagi setiap umat manusia di muka bumi. Perintah untuk menjalankan puasa di hari-hari tertentu. Perintah untuk selalu berlaku adil antar sesama manusia, menyibukkan diri dengan perilaku juhud dan amal kebajikan, serta berbuat baik terhadap orang-orang fakir dan miskin. Perintah untuk mengeluarkan zakat agar orang kaya membantu orang yang miskin, orang yang kuat harus menolong orang yang lemah. Himbauan untuk berjihad di jalan Allah. Idris sendiri juga telah berjihad di jalan Allah dengan cara memerangi anak cucu Qabil sebelum berhijrah ke lembah Nil. Menyuruhkan manusia untuk membersihkan dan menyucikan diri sekaligus menjauhi perilaku fasik, keji, dan membuka kerusakan di muka bumi. Menetapkan hari raya bagi umat manusia yang biasa dirayakan sekaligus menyajikan kurban pada hari-hari tertentu di setiap tahun. Dengan tegas melarang minuman keras yang memabukkan karena dapat menghilangkan kesadaran, Idris juga melarang minuman khamr. Dalam menjalankan pemerintahan, Idris berpegang teguh pada ajaran-ajarannya. Namun, sebagian raja yang diutus oleh Idris itu mengganti dan mengubah isi ajaran tersebut. Hampir tidak ada satupun yang lurus kecuali Askalabius, yang berperan besar di dunia kebijaksanaan dan kedokteran. Idris juga orang yang pertama kali menyusun kelas masyarakat, yaitu kelas para dukun, kelas para raja, dan kelas rakyat. Kelas para dukun mempunyai tingkatan tertinggi yang berada di atas para raja. Hal ini karena para dukun berdoa kepada Allah untuk dirinya, para raja dan rakyat. Yang kedua, kelas para raja. Para raja mempunyai wewenang untuk menangani, mengurusi perkara rakyat, dan memanjatkan doa kepada Allah untuk mereka sendiri dan rakyatnya. Yang ketiga, kelas rakyat. Rakyat berada di tingkatan ketiga dan terakhir. Rakyat wajib menaati rajanya dan beribadah kepada Allah, beraktivitas, meramaikan kerajaan dengan pekerjaan tertentu, dan menjalankan kewajiban yang telah ditentukan. Murid Idris yang beriman kuat pada syariat Idris adalah Raja Askalabius, yang menjadi raja seperempat bagian dunia, kerajaannya hingga negeri Yunani. Askalabius banyak belajar dari Idris tentang berbagai macam hal, diantaranya kedokteran, ilmu falak atau astronomi, dan ilmu-ilmu kebijaksanaan atau filsafat. Askalabius mendirikan sebuah bangunan besar yang dijadikan tempat untuk membimbing manusia dan mengajari mereka. Tradisi intelektual Islam secara historis telah menampakkan diri dalam dua aspek, yaitu ma'rifah dan filsafah atau teosof, memandang sumber-sumber dari kebenaran unik yang merupakan agama yang benar, sudah terdapat dalam ajaran-ajaran para nabi yang terdahulu. Ajaran tersebut sudah ada sejak Nabi Adam, yang kemudian dikembangkan oleh Nabi Idris, yang dalam tradisi filsafat Yunani diidentikan dengan Hermes sebagai Fathers of Philosophers.
Hermes itulah yang tak lain adalah Nabi Idris yang telah meletakkan dan merintis cikal bakal filsafat perennial setelah ia menerima wahyu dari Tuhan. Dari nama Hermes inilah kemudian lahir yang disebut filsafat hermeneutik, yang intinya adalah suatu kajian filosofis untuk mengenal inti pesan Tuhan yang berada di balik ungkapan bahasa. Dalam dongeng Yunani kuno, Hermes atau Nabi Idris dipanggil oleh dewa atau Tuhan, dan di sana Hermes mendapatkan perintah Tuhan untuk disampaikan kepada rakyatnya. Hermes berusaha untuk menyampaikan pesan Tuhan dengan bahasa dan pengungkapan yang mudah dipahami orang banyak. Dalam mitologi Yunani juga dikenal bahwa kakek dari Hermes ini bernama Jayumarut, yaitu Adam alaihissalam. Menurut kisah Persia, para pakar bahasa Ibrani menyebut bahwa Hermes adalah Akhnuh, yang dalam bahasa Arab berarti Nabi Idris. Berikut beberapa hal yang menggambarkan Nabi Idris. Dia hidup sebelum pecahnya banjir bandang. Dia adalah orang yang pertama kali berbicara tentang masalah-masalah yang rumit dan tinggi, yaitu gerakan-gerakan bintang dan galaksi. Dia mengetahui waktu siang dan malam dari kakeknya Jayumarut atau Adam alaihissalam. Dia adalah orang yang pertama kali membangun kuil dan kemudian dipugar menjadi tempat ibadah Islam atau masjid. Dia merupakan orang yang pertama kali melihat hal gaib dan mengabarkannya. Dia bersama dengan orang-orang semasanya juga menyusun kasidah-kasidah dan syair-syair untuk menggambarkan segala sesuatu yang luhur dan bernilai tinggi. Dia juga orang yang pertama kali mempelajari kitab-kitab, menuntut ilmu, menjahit baju, dan mengenakannya. Hermes atau Idris telah mengabarkan akan terjadinya banjir bandang. Dia juga sudah melihat bahwa malapetaka dari langit bakal jatuh ke bumi yang berupa air dan api. Kata-kata mutiara yang diukir pada cincinnya adalah kesabaran disertai iman kepada Allah akan melahirkan kemuliaan. Pada pakaiannya, Nabi Idris juga menuliskan, usaha untuk memelihara kewajiban dan syariat Allah adalah kesempurnaan agama. Kesempurnaan agama adalah dengan kesempurnaan harga diri. Dia juga menulis pada selendang yang disampirkan ke tubuhnya pada waktu sholat sebagai berikut. Kebahagiaan adalah bagi siapa saja yang memeriksa dirinya sendiri. Sementara itu, syafaatnya di sisi Tuhannya berasal dari amal soleh yang dikerjakannya. Kitab-kitab dan manuskrip kuno juga menyajikan sejumlah penuturan dan nasihat Hermes atau Idris yang menunjukkan kebijaksanaan, hikmahnya, serta pandangan ke depannya bagi kehidupan manusia. Dalam Qasas Al-Anbiya, Abdul Al-Wahhab An-Najjar tahun 1985 diuraikan kata-kata mutiara Hermes atau Idris. Tidak ada seorang pun yang bisa mensyukuri nikmat Allah setimpal dengan nikmat Allah yang diberikan kepada seluruh hambanya. Siapa saja yang ingin mendapatkan ilmu pengetahuan dan perbuatan yang baik, hendak tangannya melemparkan segala alat yang mengantarkan pada kebodohan dan perbuatan buruk. Sebagaimana halnya orang yang sudah tahu pekerjaannya secara mendalam. Seorang penjahit ketika sudah ingin menjahit, pasti akan mengambil perlengkapan menjahit dan melepaskan perkakas perdagangan. Kecintaan pada dunia dan kecintaan pada akhirat tidak akan terkumpul di satu hati selamanya. Hasil paling tinggi yang bisa dilahirkan dunia adalah keletihan, dan yang paling rendah adalah kesedihan. Kalau kalian hendak berdoa kepada Allah, hendaklah kalian meluruskan niat. Demikian juga halnya, kerjakanlah sholat dan puasa. Janganlah bersumpah palsu, janganlah bersumpah dengan nama Allah di hadapan para pendusta, karena dosa kalian akan sama saja dengan mereka. Jauhilah mata pencaharian yang hina, taatlah kepada raja kalian, hormatilah orang-orang yang lebih tua daripada kalian, dan penuhi lidah kalian dengan pujian kepada Allah. Hidupnya jiwa adalah dengan hikmah. Janganlah bersikap dengki kepada manusia lainnya dalam masalah jatah atau bagian, karena pada hakikatnya mereka sedikit sekali dapat mereguk kenikmatan darinya. Siapa saja yang melebihi batas kewajaran, maka tidak ada sesuatu pun yang biasa membuatnya cukup. Nabi Idris dapat menjahit pakaian. Pada waktu itu belum ada yang mampu menjahit pakaian. Idris dipercayai sebagai seorang penjahit berdasarkan hadis berikut ini. Ibnu Abbas berkata, Daud adalah seorang pembuat perisai, Adam seorang petani, Nuh seorang tukang kayu, Idris seorang penjahit, dan Musa adalah penggembala dari Al-Hakim.
Pada suatu hari Nabi Idris digoda setan. Ketika Nabi Idris sedang duduk menjahit bajunya, tiba-tiba di hadapan pintu rumahnya datang iblis yang menyamar menjadi seorang lelaki memegang sebuah telur di tangannya. "Wahai Nabi Allah Idris, bolehkah Tuhan memasukkan dunia ke dalam telur ini?" Kata iblis dimaksudkan untuk membuat Nabi Idris panik. Nabi Idris hanya memandang lelaki tersebut dan terus mengecamnya sebagai iblis laknatullah. Nabi Idris berkata, "Marilah ke sini dekat denganku, tanyalah apa yang kau kehendaki." Maka Raja Iblis itu pun mendekati baginda sambil mengulangi pertanyaannya, "Ya Nabi Allah Idris, bolehkah Tuhan memasukkan dunia ke dalam telur ini?" "Jangankan memasukkan dunia ini ke dalam telur sebesar ini, bahkan ke dalam jarumku yang sekecil ini pun Tuhanku maha berkuasa memasuki dunia ke dalamnya," sahut Nabi Idris alaihissalam. Lalu dengan cekatan Nabi Idris pun menikam mata Raja Iblis dengan jarum. Iblis pun terperanjat dan kesakitan lalu melarikan diri setelah menerima tanda tangan Nabi Idris alaihissalam yang telah menyebabkan ia buta sebelah matanya. Urgensi kejujuran dan kesabaran bagi seorang pemimpin adalah ditunjukkan oleh Al-Quran ketika mengisahkan sejarah kepemimpinan Nabi Idris. Pemimpin yang memiliki tipe seperti ini akan dimasukkan Allah ke dalam kasih sayangnya, sehingga bersangkutan tercatat menjadi orang-orang yang baik. Pengertian memimpin adalah ibadah yang jika dilakukan dengan jujur dan sabar, maka imbalan surga sudah pasti didapatkan. Sebaliknya, jika pemimpin tidak jujur dan tidak sabar, maka imbalan neraka sudah dapat dipastikan. Kejujuran dan kesabaran akan membawa kepada pola kesederhanaan, sehingga pemimpin yang memiliki kedua sifat ini akan memiliki sifat qanaah yang jauh dari sifat serakah dan glamor. Adapun sifat jujur akan membuat seorang pemimpin hanya mau mengambil yang benar-benar haknya, sedangkan sifat sabar akan membuat dirinya mampu bertahan untuk tidak mengambil di luar dari hak yang sudah ditetapkan. Karakteristik kepemimpinan Nabi Idris ini digambarkan dalam Al-Quran sebagai sosok pemimpin yang jujur dan sabar, sehingga kedua sifat ini menjadikannya sebagai sosok yang patut untuk diteladani. Jujur dan sabar adalah dua sifat yang sulit untuk dipisahkan, karena kejujuran tidak bermakna tanpa adanya kesabaran, dan sebaliknya, kesabaran tidak memiliki arti tanpa kejujuran. Jujur dapat diartikan sebagai sifat yang tidak mendua, sehingga jauh dari pengertian yang multitafsir. Bagi Nabi Idris dan juga nabi-nabi yang lain, sifat jujur ini adalah senjata pamungkasnya, sehingga setiap ucapan dan perbuatannya mudah dimengerti. Implikasi dari kejujuran Nabi Idris dalam memimpin ini telah membuat reputasinya meningkat, baik di mata umat maupun di sisi Allah. Bahkan Nabi Idris ini termasuk salah satu nabi yang melegenda dalam kehidupan masyarakat, dan karenanya tidak sedikit di kalangan umat ini yang memberikan nama Idris kepada anak-anaknya. Pada surat Maryam ayat 56 disebutkan bahwa Nabi Idris adalah seorang yang benar-benar jujur, dan di samping itu beliau juga adalah seorang nabi. Sebagai bukti dari kepiawaiannya dalam memimpin, maka Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk menceritakan kisah Nabi Idris sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Tujuan dari perintah ini sudah dapat dipahami agar Nabi Idris dapat dijadikan sebagai sosok idola dalam kepemimpinan. Kemudian pada ayat berikutnya, ayat 57, disebutkan juga tentang penghargaan yang diberikan Allah kepada Nabi Idris sebagai konsekuensi dari nilai-nilai kejujuran yang dimilikinya. Pada ayat ini disebutkan bahwa Allah telah mengangkat Nabi Idris ke tempat yang paling tinggi. Memang ada pendapat yang mengartikannya secara fisik, akan tetapi pendapat yang memahaminya dari segi moral lebih tepat untuk diterima. Dari kedua pemahaman di atas, tampaknya yang paling mengena adalah pemahaman yang berkaitan dengan harkat dan martabat serta derajat, karena imbalan yang seperti ini sulit untuk diukur. Selain memiliki sifat jujur, maka Nabi Idris juga memiliki sifat sabar sebagaimana diungkapkan dalam surat Al-Anbiya ayat 85. Sekalipun pada ayat ini tidak hanya membicarakan tentang Nabi Idris alaihissalam, namun di antara nama-nama yang disebutkan, maka Nabi Idris termasuk salah satu di dalamnya. Hal ini juga membuktikan bahwa kepemimpinan Nabi Idris
yang penyabar patut juga dibuat menjadi salah satu kriteria dalam memilih pemimpin kapan dan dimanapun. Adapun urgensi memilih pemimpin yang sabar seperti Nabi Idris ialah agar program-program yang dicanangkan dapat diterima masyarakat dengan baik. Pemimpin yang tidak memiliki sifat sabar selalu mengakhiri tugasnya dengan tragis dan berujung kepada sumpah serapah masyarakat. Hal ini disebabkan sudah terlalu jauhnya pemimpin dimaksud dari kasih sayang Allah. Oleh karena itu, pemimpin yang tidak memiliki sifat sabar mudah saja melakukan kezoliman kepada rakyatnya, sehingga keberadaan anak-anaknya selalu membawa malapetaka dalam kehidupannya. Pada pemimpin yang sabar seperti Nabi Idris, maka rahmat Allah sangat dekat dengannya, sehingga tugas yang diembannya selalu berakhir dengan kemesraan. Dalam surat Al-Anbiya ayat 86 disebutkan bahwa kesadaran Nabi Idris membuatnya masuk ke dalam kasih sayang Allah, dan bahkan Nabi Idris dicatat sebagai orang-orang yang soleh. Nabi Idris menurut riwayat bermukim di Mesir, di mana ia berdakwah untuk agama Allah, mengajarkan tauhid dan beribadah menyembah Allah, serta memberi beberapa pedoman hidup bagi pengikut-pengikutnya agar menyelamatkan diri dari siksaan di akhirat dan kehancuran serta kebinasaan di dunia. Di antara beberapa nasihat dan kata-kata mutiaranya adalah: 1. Kesabaran yang disertai iman kepada Allah membawa kemenangan. 2. Orang yang bahagia ialah orang yang berwaspada dan mengharapkan syafaat dari Tuhannya dengan amal-amal solehnya. 3. Bila kamu memohon sesuatu kepada Allah dan berdoa, maka ikhlaskanlah niatmu. Demikian pula puasa dan sholatmu. 4. Janganlah bersumpah dalam keadaan kamu berdusta, dan janganlah menuntut sumpah dari orang yang berdusta, agar kamu tidak menyekutui mereka dalam dosa. 5. Taatlah kepada raja-rajamu dan tunduklah kepada pembesar-pembesarmu, serta penuhilah selalu mulut-mulutmu dengan ucapan syukur dan puji kepada Allah. 6. Janganlah iri hati kepada orang-orang yang baik nasibnya, karena mereka tidak akan banyak dan lama menikmati kebaikan nasibnya. 7. Barang siapa melampaui kesederhanaan, tidak sesuatu pun akan memuaskannya. 8. Tanpa membagi-bagikan nikmat yang diperolehnya seorang, tidak dapat bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diperolehnya. Berikut ini hikmah yang terkandung dalam kisah Nabi Idris alaihissalam. 1. Allah tetap menyayangi hambanya yang berbuat baik dan beriman kepadanya. Dan sebaliknya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang yang berbuat durhaka dan maksiat. 2. Kepandaian manusia tentang berhitung, ilmu bintang, berperang, dan sebagainya bukanlah berasal dari orang barat tetapi berasal dari orang Islam. 3. Nabi Idris alaihissalam adalah nabi yang ilmunya banyak dipelajari orang pada zaman sekarang. Bahkan Nabi Idris lebih pandai dari itu, dan Allah lah yang mengajarkan kepandaian itu kepada Nabi Idris. 4. Nabi Idris alaihissalam derajatnya ditinggikan oleh Allah karena beliau adalah orang yang sangat sabar dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 5. Kemuliaan dan ketinggian derajat manusia bukan dipandang dari segi harta, benda, dan kesempurnaan fisik, tetapi dari keimanan, ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah jalan menuju keridhaan Allah. Jika Allah telah ridho, maka segala sesuatu dapat terjadi atas kehendak dan izinnya. Begitu pula Nabi Idris dinaikkan ke langit, kemudian dapat bersahabat dengan makhluk gaib atau malaikat, dan dapat memasuki alam gaib, neraka dan surga. Semua itu merupakan bukti keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Idris alaihissalam. Namun janganlah berangan-angan untuk mendapatkan keistimewaan atau keajaiban seperti yang dianugerahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Idris, karena hal itu terjadi atas izin dan kehendaknya. Idris bermakna rajin belajar, ilmu perbintangan, matematika, merancang pakaian, dan lain sebagainya. Bukanlah murni ilmu zaman sekarang, tetapi telah dimulai sejak dahulu kala. Segala ilmu yang berkembang pada saat ini hakikatnya hanya sebagai pengembangan dari pengetahuan terdahulu. Kunci dari segala ilmu adalah membaca, baik membaca huruf-huruf dalam buku maupun membaca fenomena yang terjadi di alam semesta. Nah, siapa yang rajin membaca, ia akan menjadi manusia utama. Adam
atau manusia diutamakan atas segala makhluk Tuhan karena kelebihan pengetahuan yang dimilikinya. Orang yang paling baik di antara mereka dalam Islam adalah mereka yang mengetahui hukum-hukum syariat secara mendalam. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi beberapa derajat. Ilmu merupakan alat untuk mencapai segala yang diharapkan dalam kedunia.